Nama lengkapku Vanessa Andrea, umurnya sekarang 30 mau 31 tahun nih, bentar lagi nih. Belasan tahun, kan kemarin aku baru birthday, dikira Sweet 17. Terus pas tahun lalu sebelumnya lagi, main sama teman-teman, oh kak, temannya Sweet 17 ya? Udah Sweet 17 terus, gak naik-naik umurnya. Aku lagi mau beli produk. Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dimanapun berada, terutama yang hadir dalam layanan live streaming bersama kami. Selamat datang di Paroki Serpong Gereja Santa Monica BSD. Dengan merayakan Ekaristi, kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus. Marilah kita semakin mencintai dan menghargai Ekaristi, serta memberinya tempat yang istimewa dalam hidup kita. Hari ini adalah pekan ketiga Prapaskah. Kita bersama merayakan Ekaristi Kudus yang dipimpin oleh Imam Selebran Pastor Faustinus Sirken OSC, didampingi oleh Imam Selebran Pastor Rafael Maria Haryo Adi Pramono OSC, Pastor Yohanes Haris Anjaya OSC, dan Pastor Hari. Intensi dalam perayaan ini, ucapan syukur 1 tahun imamat Pastor Febri Ferdinand Laleno, Pastor Evodius Karunia Lembaga, dan Pastor Peter Elvin Atmaja. Syukur atas ulang tahun ke-17 tahun untuk Ignacia Emmanuel Patris. Mohon doa untuk seorang teman agar diberikan kesabaran dalam menghadapi permasalahan keluarga, seorang anak yang akan mengikuti ujian semester, kelancaran proses KPR. Mohon rahmat kesembuhan bagi Stefanus Tommy, Jamidian Purba, dan Agustinus Widiratno.
untuk perlindungan di perantauan bagi Bestina Sinaga, mendoakan keselamatan kehidupan kekal bagi arwah Mami Clara Lani Anes, Papi Jack Hamonangan Simamora, Andreas Clavert, Ingrid Monica de Schimacher, Johannes Clavert, Dionysius Jumino, Maria Rosalia Sriwahyu, Maria Magdalena Dwiani Wijayanti, Maria Denok, Adrianus Valerinus Halim Cecep, Yohanes Cahyo Witanto, Robertus Suhono, Paulus Harmain Rusli, Matias Baeng, Silvana Yuliana, Marta Kwi Tanyo, Yuliati Sulaiman, Romulus Sujarno, Enggar Prihartanti, Teresia Ninik Margini, Anastasia Menik Sutyo Murwani, Suparji, Marno Sukismo, dan Rudi Gosali. Mari kita siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan kusyuk dan pantas. Kita nyanyikan lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 335. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari, keluarga-keluarga Kristiani yang berada di rumah masing-masing, selamat pagi. Minggu Paskah ketiga ini, kita merayakan Misericordias Domini. Kita merayakan kasih setia Tuhan yang ditampakkan dalam diri dua orang murid Yesus yang mau pulang ke Emmaus. Perjalanan kekecewaan dan keputusasaan itu diubah menjadi perjalanan yang menampakkan kasih setia Tuhan bagi dua orang murid itu. Saat mereka menerima roti yang dipecah-pecahkan oleh Yesus, terbukalah mata mereka akan Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka. Saat ini kita bersama-sama ambil bagian dalam pemecahan roti dalam perjamuannya di sini. Semoga diringankanlah beban-beban hidup kita oleh kasih setia Tuhan yang kita rayakan dalam perayaan Ekaristi hari ini.
Mari kita bersama-sama membawa diri kita di hadapan Allah yang Maha Kasih. Kita mohon pengampunan dan kesetiaannya bagi kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada-Nya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang muda, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah,
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, berkat kebangkitan Putra-Mu, Engkau selalu hadir dan menyertai kami. Kami mohon, berilah kami kepekaan untuk selalu menyadari kehadiran-Mu, serta ketekunan untuk mendengarkan sabda-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring ia berkata kepada banyak orang, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa Ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tatahnya. Karena itu Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Demikianlah sabda Tuhan.
Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam, aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Bacaan dari surat pertama Rasul Paul Petrus. Saudara-saudara terkasih, Allah yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya tanpa pandang muka, kamu sebut Bapa. Maka hendaklah kamu hidup dengan takwa selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan harapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terangkanlah kitab suci kepada kami, ya Tuhan Yesus, agar hati kami berkobar-kobar mendengar sabda-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada hari pertama dalam pekan itu, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel." Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari ini telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit
dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudari sekalian, Injil hari Minggu Paskah ketiga ini mengisahkan perjalanan dua orang murid ke Emmaus. Mereka meninggalkan kota Yerusalem, tempat angan-angan mereka tentang Yesus terasa suram, terasa telah buyar. Emmaus yang dikisahkan bukan dalam artian geografis, sebab dusun Emmaus yang dibicarakan dalam kitab Makabe letaknya kira-kira sekitar 30 km sebelah barat dari kota Yerusalem. Dengan demikian terlalu jauh bagi perjalanan pulang balik hanya dalam satu sore dan malam. Ibarat orang mau mudik, kemudian sudah jauh perjalanannya tetapi disuruh kembali ke Jakarta. Lukas juga menyebut tempat itu jaraknya hanya sekitar 11 km dari Yerusalem. Lukas kiranya tidak bermaksud membicarakan lokasi geografis, melainkan Lukas ingin menginspirasikan kita memahami perjalanan ke Emmaus sebagai perjalanan batin, menyadari pelbagai distorsi, penyimpangan dalam benak kita masing-masing mengenai siapakah Yesus. Dalam perjalanan batin inilah Yesus yang telah bangkit menjumpai kita dan meluruskan pemikiran, angan-angan keliru mengenai dirinya. Pikiran keliru bisa membuat hidup kita menjadi suram. Dua orang murid disebut dalam Injil, Kleopas dan temannya yang tidak disebutkan namanya. Inilah cara Lukas ingin mengajak kita untuk mengidentifikasikan diri kita dengan murid yang tidak disebutkan namanya. Dengan maksud supaya kita ikut serta di dalam pembicaraan tentang Yesus dan merasa ikut disapa langsung oleh Yesus. Maka Injil hari ini mempertemukan kita dengan Yesus yang bangkit. Kita diajak untuk mengisahkan pengalaman-pengalaman kita mengenai Yesus, pengalaman kekecewaan batin yang datang dari gambaran keliru atau angan-angan keliru mengenai tumpuan harapan hidup. Dan Yesus menanggapi distorsi batin kita dengan mengajak kita bersama-sama untuk memikirkan kembali persoalannya, kerumitannya, demi menemukan pengertian yang memberi harapan bagi hidup. Dengan demikian perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus
ditampilkan sebagai proses penjernihan atau pemurnian kembali pikiran, angan-angan kita tentang Yesus sebagai tumpuan dan harapan hidup. Ini dimaksudkan dengan cara kita diminta untuk ingat kembali semua yang sudah pernah kita dengar tentang Yesus, mulai dari kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Kita diajak untuk berdialog dengan sabda Tuhan dan membiarkan diri kita dijernihkan kembali. Pikiran dan hati kita yang tadinya lamban, bahkan bodoh, sekarang dengan dialog bersama dengan Yesus dimurnikan kembali dan mata kita dibuat terbuka untuk mengenal Yesus yang mengambil roti, bersyukur, memecahkan dan membagikan roti kepada kita. Melalui 4 tindakan ekaristis ini, Yesus menghadirkan yang ilahi dalam hidup kita, memberi harapan yang baru dan wajah yang baru bagi kemanusiaan kita. Dengan demikian, Yesus orang Nazaret yang dibangkitkan menjadi Kristus berbagi daya hidup ilahi kepada manusia setiap zaman. Ia mengubah kemanusiaan dari yang dikuasai oleh maut menjadi kemanusiaan yang dimerdekakan. Saudara dan saudari, kita harus sadar bahwa kita bersama saat ini mengalami suatu masa krisis, masa pandemi. Pandemi ini telah mengubah seluruh aspek hidup kita. Maka pandemi ini bukan saja menimbulkan krisis kesehatan, krisis ekonomi, atau krisis sosial saja, tetapi pandemi yang kita hadapi adalah bersentuhan langsung dengan kemanusiaan kita. Kristus yang bangkit berbagi daya hidup ilahi mengajak kita untuk peduli pada kemanusiaan. Cara konkret kita bersama menghentikan mata rantai pandemi yang menyerang kemanusiaan terwujud dalam himbauan nasional. Selalu cuci tangan, selalu pakai masker ketika pergi dari rumah, selalu jaga jarak, dan selalu meningkatkan imunitas tubuh, supaya dengan cara seperti itu kita menghentikan mata rantai pandemi. Mari kita nyatakan rasa peduli dengan kata-kata yang menguatkan kemanusiaan, dengan perbuatan-perbuatan yang mengangkat kemanusiaan. Saudara dan saudari, mari kita bersama-sama menyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kedua murid yang tengah berjalan ke Emmaus berkobar-kobar hati mereka karena berjumpa dengan Yesus yang bangkit.
Marilah kepada Bapa di surga kita panjatkan doa dengan hati yang berkobar-kobar, karena Kristus telah bangkit bagi keselamatan kita pula. Bagi semua kaum beriman, semoga Bapa mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada segenap umat beriman, agar mereka tetap percaya bahwa Kristus yang telah bangkit tetap berada di tengah-tengah mereka dan mengobarkan hati mereka untuk siap sedia mewartakan kerajaan kasih-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, semoga Bapa menuntun para pemimpin bangsa-bangsa agar mereka setia menjalankan tugas pelayanan mereka dengan adil, jujur, dan bijaksana. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih mereka berkat kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat yang telah meninggal dunia, semoga Bapa mempersatukan umat yang telah Kau panggil menghadap-Mu dengan kemuliaan Kristus dalam kebahagiaan abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa Indonesia di masa pandemi ini, semoga Bapa menerangi akal budi para pemimpin agar dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk mengatasi dan mengendalikan pandemi COVID-19 di negara kami. Dan semoga seluruh anak bangsa bersatu padu, saling tolong-menolong dalam masa yang sulit ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga Bapa menjadikan kami saksi-saksi gembira kebangkitan Kristus dan penyertaan-Nya bagi umat-Mu di tengah-tengah dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, anugerahkanlah semangat tanggung jawab yang mendalam kepada kami. Doronglah kami untuk selalu berjuang mewartakan kerajaan-Mu bersama dengan semua orang yang berkehendak baik, membangun dunia baru penuh cinta kasih, keadilan dan kedamaian, berkat Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudara dan saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Terimalah ya Allah persembahan gerejamu yang bergembira, Engkau telah memberinya alasan untuk kegembiraan yang demikian besar. Anugerahkanlah kepadanya hasil sukacita abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa, teristimewa pada masa ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi, dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu,
lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil menangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, pula yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada
dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuhilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerima-Mu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memeluk-Mu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya dengan-Mu, dan jangan izinkan aku terpisah dari-Mu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena melalui Putra-Mu Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami sambil menerangkan isi kitab suci dan membagi-bagikan roti kehidupan kepada kami. Semoga kami selalu mengenali kehadiran Putra-Mu sehingga kami dibawa sampai kepada kehidupan yang kekal, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, pada misa pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial, Sekretaris Eksekutif Komisi Kepemudaan Konferensi Wali Gereja, Pastor Antonius Haryanto Projo Bandung. Kebetulan 2 hari yang lalu beliau berulang tahun, maka pada pagi hari ini kita rayakan di Pastoran Santa Monica dengan makan es krim. Karena kuenya ada juga ya, tinggal kita cari lilinnya, pakai lilin Paskah. Pastor Hari akan bicara? Dia harus ngomong ya, memperkenalkan diri. Ulang tahun keberapa? Baik, terima kasih Pastor Haris dan para pastor yang lain dari Gereja Santa Monica ini. Saya sungguh bahagia boleh hadir di tempat ini setelah dulu lama tidak ke tempat ini dengan gereja yang lama. Saya kesini kaget karena ternyata sudah luar biasa. Dan saya bersyukur untuk di tempat ini, mari kita tetap menjalani kehidupan bersama kita dengan sukacita. Kalau tadi bacaan berkaitan dengan 2 murid Emmaus yang selalu disertai Tuhan meskipun mereka awalnya tidak tahu bahwa Tuhan menyertai mereka, maka pada hari ini kita juga diingatkan bahwa Ia itu dekat dengan kita semua, Dia selalu beserta dengan kita. Maka kita tetap optimis menjalani kehidupan kita dan kita tetap sukacita menjalani perjalanan hidup kita. Salam sukacita untuk seluruh umat Santa Monica ini, apalagi dengan pastornya yang kece-kece luar biasa ini, sungguh sangat membahagiakan pastinya. Dan salam sukacita untuk keluarga Anda sekalian. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan.
Tuhan bersamamu. Saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga di rumah masing-masing diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah pergi, kita diutus.